dalam ibadah kita sore hari ini. Coba kita lambaikan tangan kita ya. Tuhan, inilah kami. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Kita gunakan waktu yang sebentar ini untuk kita menerima hadirat Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita angkat pujian, ku ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Dipujilah namamu ya Yesus. Amin, 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 amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita angkat kembali, ku ada sebagaimana kami ada. Sebagaimana ku ada. Kita semua bangkit berdiri. Berdiri. Amin, amin. Menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, amin, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin, amin. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Kita semua sadari kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Seberapa besar kita saat Tuhan bilang habis, habislah kita. Seberapa sehat kita kalau Tuhan bilang pulang, pulanglah kita. Tidak ada yang dapat menolong hidup kita selain anugerah Tuhan. Kasih-Nya besar, kemurahannya berlimpah dalam hidup kita. Kita gunakan waktu yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita masih ada sampai sore hari ini, karena Tuhan punya mau dalam hidup kita, untuk kita mempermuliakan nama-Nya. Ibadah kita yang sebentar ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya, atas semua anugerah-Nya. Keluarga sudah ada dalam hidup kita masing-masing. Orang-orang terkasih ada dalam hidup kita masing-masing. Itu syukur, hanya syukur yang dapat kita naikkan kepada Tuhan. Karena besar anugerah-Nya, besar kasih-Nya dalam hidup kita. Besar anugerah. Amin, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Ini semua karena besar Tuhan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini ya Tuhan. Kesempatan di mana kami boleh mengucap syukur Tuhan. Karena sepanjang hari Tuhan Engkau telah memelihara kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah setiap hati kami, setiap kerinduan kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan, karena kami semua yang hadir di tempat ini bukan rutinitas saja, karena kami rindu Tuhan, kami rindu mengucap syukur Tuhan, kami rindu ya Tuhan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Kau urapi ya Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan pada malam hari ini, biarlah Engkau melihat hati mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang dibawa hari ini ya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Untuk kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya tanpa terkecuali Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami datang tidak sama dengan kami pulang nanti Tuhan. Kami percaya kami akan bawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat apapun itu semua Tuhan Engkau akan cukupkan. Apapun yang kami bawa Tuhan, biarlah kami bawa dan taruh di bawah kaki-Mu, karena Engkau akan menyelesaikannya. Tuhan, kami akan mulai Tuhan, ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian. Yesus, aku percaya. Dalam percaya ya, itu dahsyat. Kita angkat pujian ini. Yesus, aku percaya. Saja. Itulah yang dimaui Tuhan.
ya, kesaksian tentang percaya. Saya dulu pernah sakit ya. Sakit itu kalau di Jember gitu ya, itu sudah diupek ya yang namanya dokter itu sudah diupek ya. Terus karena tidak sembuh saya ke Surabaya. Di Surabaya pun saya direkom oleh teman-teman saya cari dokter yang handal gitu ya. Nah di sana saya dipertemukan dengan waktu itu dokternya ya memang hebat, katanya spesialis perut gitu ya. Tapi walaupun ke sana ya, saya itu rasanya itu enggak ada hasilnya sedikit pun gitu. Padahal saya minum obat itu sekali minum pagi itu 12, siang 12, malam 12. Nah kalau dihitung berapa? 36 obat masuk ke dalam. Tapi itu ada sedikit pun enggak ngaruh dalam tubuh saya. Sampai akhirnya saya itu, gimana ini Tuhan ya, gimana itu ya. Terus saya punya keputusan untuk saya terus harus full bersandar kepada Tuhan dan percaya gitu ya. Nah waktu itu sudah saya pas semua obat-obat, saya terus bersandar kepada Tuhan. Tapi itu pun juga bukan langsung sembuh gitu ya. Nah sampai akhirnya saya itu bermimpi gitu ya. Kalau saya itu kayaknya ya enggak bermimpi ya. Waktu itu saya tahu semua, saya belum tidur, saya ada gitu ya. Anak-anak saya waktu saya kecil ya. Terus mari gitu saya pas gitu tuh ya. Terus di telinga saya itu ada suara gitu ya. Kenapa kamu sakit kok enggak sembuh-sembuh gitu. Saya jawab gitu, kenapa gitu. Ternyata terus dia bilang, suara itu bilang, karena kamu kurang percaya. Waktu itu saya tersentak, oh kurang percaya. Saya yang katanya saya ya, saya sudah full percayanya ya. Tapi percayanya bukan standar Tuhan gitu ya. Jadi waktu kalau saya lagi sakit gitu ya, saya terus ingat. Waktu saya itu sudah belajar untuk percaya gitu ya. Tapi waktu itu ya saya belum langsung full sembuh gitu. Tapi waktu saya kalau saya sakitnya datang gitu, saya langsung ingat. Oh ya, mungkin karena saya masih kurang percaya. Jadi terus ya saya belajar untuk membangun kepercayaan saya kepada Tuhan. Kalau pas sakit itu datang, saya langsung ingat, ya mungkin karena saya masih kurang percaya. Nah mungkin ya saat ini apa yang dihadapi saya nggak ngerti ya. Tapi cobalah kita bangun iman percaya kita full kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita masih belum merasakan, tapi lihat hasilnya seperti saat ini ya. Saya ada sebagaimana saya ada, dan itu bukan karena obat-obatan, bukan karena dokter, namun itu semua karena Tuhan. Kita bangun percaya kita full kepada Tuhan, dan dalam percaya kepada Tuhan dahsyat. Bilurnya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Amin. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Saat ini ya, mungkin yang kita bawa bukan kesakitan seperti saya. Semua asal kita percaya, semua sakit apapun ya hilanglah. Nah saat ini kita yang paling tahu sakit apa yang ada dalam hidup kita. Semua serahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang asal kita percaya saja,
semua sakit hilanglah. Kita imani ini ya. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Dengan iman kita katakan, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita beri kesempatan untuk yang ingin memuji Tuhan.
Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Semua yang terjadi dalam hidupku, itu atas seizin Tuhan dan itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu.
takkan tinggalkan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan Jesus, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Berta tampil ke depan pimpin doa untuk firman Tuhan. Ibu Berta. Terima kasih Tuhan, Bapa yang di dalam surga. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan, kami hadir ke sini dengan hati yang penuh sukacita. Karena itu Tuhan, kami telah memuji Engkau, meninggikan Engkau dengan hati yang penuh bersyukur. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, baik yang sore hari ini mungkin kami yang sedang mengalami permasalahan apapun itu, kami percaya melalui puji-pujian ini Engkau telah memberikan kemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya firman itu memenuhi kehidupan kami. Kami boleh senantiasa melakukan, tidak hanya mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga mau pakai semua hamba-hamba-Mu, baik yang WL-nya Tuhan, pemain musik, singer, dan juga semua Tuhan yang pada sore hari ini hadir. Kami juga semua Tuhan, boleh Engkau berkati kami semua Tuhan melalui kebaktian pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman-Mu boleh termeterai di dalam kami masing-masing dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sepanjang pujian tadi kita kembali lagi diingatkan ya bagaimana kalau kita ada sampai saat ini ya semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan tadi pun di awal-awal WL berkata mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Saat Tuhan bilang habis, saat Tuhan bilang kita harus pulang, kita gak bisa mengelaknya. Mau gak mau, itulah yang kita terima. Selama saat ini kita masih ada, yaitu semua karena kebaikan Tuhan kembali lagi.
Dan saya rindu memberi tema di malam hari ini, tema bulanan kita berbicara tentang kasih karunia. Dan tema kecil di minggu ini, subtema saya sederhana sekali, menghargai kasih karunia Tuhan. Sederhana sekali temanya, menghargai kasih karunia Tuhan. Kita buka ayat pertama kita di dalam suratan Efesus. Kita buka ayat pertama kita di dalam suratan Efesus. Ini merupakan ayat yang kita baca tadi pagi di doa Biston. Suratan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 saya undang siap kita bangkit berdiri. Kita membaca secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, kita mulai dari alamatnya terlebih dahulu ya. 2, 3. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Silakan duduk, terima kasih buat kerjasamanya. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita mendapat keselamatan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pemberian Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia saya mengartikan suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Suatu kebaikan yang tidak layak seharusnya kita terima. Tetapi Tuhan memberikannya dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi ia tetap memberikannya kepada kita karena bukti kasih dan cintanya Tuhan. Kalau kita boleh lihat ya, tadi kita sudah baca bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Emang apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Perbuatan manusia sebelum diselamatkan, apa yang diperbuat? Kita mundur di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya nggak akan membawa banyak-banyak ayat, tetapi saya akan membahas satu perikop ini aja. Dari satu perikop akan menjabarkan segala sesuatunya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ada beberapa pembahasan berbicara tentang kasih karunia yang kita baca di dalam satu perikop ini. Yang pertama yang saya akan bagikan, yang saya temukan. Yang pertama ternyata kita adalah manusia yang tidak layak sebenarnya. Kita manusia yang tidak layak. Di ayat 3 dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus apa? Di ayat 3 bagian akhir. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus apa? Dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sebenarnya kita nggak layak. Sebenarnya kita manusia tidak pantas. Karena perbuatan-perbuatan kita. Coba kembali di ayat yang kedua. Ayat yang pertama.
kita semua manusia dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang diperbuat. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Lah, di sini ada sesuatu yang menarik, yang mendapat perhatian saya ketika saya baca berulang-ulang di ayat 2 ini. Ternyata manusia, kenapa manusia itu mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya? Karena mereka ternyata hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Tadi saya sempat siapkan, coba cari Vin di SC Worship dari terjemahan firman Allah yang hidup, FIYH. Ini. Kalau dari terjemahan yang baru kan dikatakan kamu hidup di dalamnya. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup di sini lebih dijelaskan lagi. Hidup di dalamnya, hidup yang seperti apa? Ternyata di sini dikatakan saudara ikut dengan orang banyak dan seperti juga orang yang lain. Kalau dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, coba. Di sini dikatakan, pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan dunia. Ya kita memang nggak pungkiri ya, kita memang hidup bermasyarakat. Jemaat Efesus hidup tinggal bersama-sama orang yang percaya. Tinggal bersama-sama banyak orang. Tetapi kehidupan mereka ternyata kehidupan jemaat di Efesus. Ternyata mereka tidak mampu memiliki gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat ini katakan pada waktu itu jemaat Efesus ternyata mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia. Kebiasaan-kebiasaan orang di sejamannya. Bahkan kalau dari terjemahan, ini kalau dari sini kita lihat aja. Dari terjemahan Alkitab kita aja deh, ayat 2 ya. Ayat 2 dari Alkitab kita, terjemahan baru. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang apa? Dikatakan di Alkitab kita, roh yang sekarang sedang apa? Bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ada roh yang sedang bekerja, mungkin dikatakan ada perbuatan-perbuatan yang sedang marak, kehidupan-kehidupan kejahatan yang sedang marak di antara sejamannya, di antara orang-orang pada waktu itu. Mungkin ini juga bisa menjadi perenungan bagi kehidupan kita semua. Kita orang percaya, kita nggak bisa pungkiri, kita tetap bergaul dengan banyak orang. Orang percaya, orang dunia, orang di luar Tuhan. Kita bergaul, kita berdampingan satu dengan yang lain. Tetapi jangan sampai kita hidup kita ada di sekitar kejahatan dunia, tetapi ternyata kita juga hidup di dalamnya. Mengerti sampai sini maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kita sebagai orang percaya, kita tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Yang seharusnya kita orang yang percaya memiliki gaya hidup, kehidupan orang yang percaya. Ternyata kita ikut arus tinggal dan mengerjakan kehidupan dunia yang jahat. Secara sederhananya. Coba Viko aja, Viko maju, coba Viko maju sini. Viko maju sini, Airin maju, coba Airin maju, terus Ibu Ari maju, Ibu Lili maju. Kita yang pakai jas, kita gambaran orang-orang dunia. Coba ya. Viko pakai baju putih sendiri. Sederhananya saja, gambaran sederhananya. Viko kamu coba, kamu di sini kok. Di sebelahnya Cece Airin aja, di sebelahnya Cece Airin. Sebelah sananya. Oke. Jadi Viko ini ada di tengah-tengah, ada di sekitar orang-orang yang memakai baju gelap.
yang seharusnya Viko mampu berdiri teguh, aku tetap berpakaian putih, aku tetap menghidupi terang, aku tetap menghidupi kebenaran. Tetapi ayat ini mengatakan ternyata jemaat Efesus mereka ada di tengah-tengah kegelapan, tetapi ternyata gaya hidup mereka hidup di dalamnya. Mereka mengikuti gaya hidup orang-orang yang penuh kejahatan dan dosa. Sama seperti Viko. Viko ada di tengah-tengah. Tetapi ketika Viko mulai tergoda, Viko gak mampu bertahan menghadapi godaan. Harusnya Viko sebagai anak terang, dia harusnya mampu menjadi terang di tengah kegelapan, tetapi ternyata dia memakai jas juga dan menjadi gelap. Sampai sini paham? Ngerti ya? Oke, silakan duduk. Kamu mau pakai lagi? Oh enggak. Inilah yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. Bagaimana mereka percaya sama Tuhan. Mereka tahu Allah yang mereka sembah. Mereka tinggal di tengah-tengah kegelapan. Tinggal di tengah-tengah, apa di sini dikatakan? Banyak di ayat 2. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ternyata jemaat Efesus, mereka bukan hanya tinggal di sekitar kerumunan orang-orang yang berlaku jahat, tetapi ternyata mereka juga tinggal di dalamnya dan berlaku juga sama seperti mereka. Tadi ketika saya baca-baca ini, dari pagi saya kembali lagi, ulang-ulang, bahkan saya coret ya, kasih tanda-tanda. Wah, ternyata jemaat inilah yang terjadi di jemaat Efesus. Ternyata yang seharusnya mereka kuat di dalam kebenaran, mereka berdiri di dalam kehidupan yang benar, tetapi ternyata mereka pun kena arus perbuatan-perbuatan yang jahat dan dosa. Kalau saya tadi ini tiba-tiba teringat kisahnya Nuh, coba buka Vin, Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Ini kok nggak salah bulan lalu juga saya angkat tokoh ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di sini kita bisa garis bawahi. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami di jemaat Efesus. Di zamannya Nuh, orang-orang sejamannya, bahkan kalau kita bisa lihat ya, di ayat yang ke-5, Vin, ayat 5, Vin. Lihat, ini kondisi di perbuatan-perbuatan di sekitar Nuh, ini kondisinya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kondisi jemaat. Ini kondisi orang-orang di zamannya kehidupan Nuh. Ternyata kecenderungan berbuat jahat semata-mata itu terjadi di sekitar Nuh. Tetapi ayat 9 jelas sekali mengatakan. Ayat 9. Jelas sekali ayat ini mengatakan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan ini yang patut kita contoh. Apa yang terjadi di jemaat Efesus ternyata tidak mampu mengerjakan sama halnya seperti Nuh. Tetapi dari kedua kisah ini kita harus sama-sama belajar. Kita hidup bersosial. Kita hidup di sekitar
kegelapan mungkin. Tetapi jadikan diri kita sama seperti Nuh, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ayat 8. Lihat apa yang didapat oleh Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kehidupan yang bertolak belakang antara Nuh dengan jemaat Efesus bukanlah sebuah kebetulan. Ayat ini pun kita baca. Apakah jangan-jangan kita yang hidup di tengah-tengah hal-hal dunia yang gelap, jangan-jangan kita pun turut serta menjadi sesuatu yang gelap. Kita kembali ke Efesus pasal 2. Kita baca ayat 4 sampai 7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Efesus. Maaf, kita dari penulisan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus ingin membuka pikiran jemaat Efesus, termasuk kita orang-orang percaya yang membacanya pada malam hari ini, bahwa dulu kita manusia berdosa, dulu kita manusia tidak layak, dulu kita manusia yang harusnya dimurkai. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengubah hidup kita dari manusia mati yang seharusnya mati, tetapi hidup kembali, dibangkitkan kembali karena kasih-Nya Tuhan. Ayat 4 terjemahan sederhana Indonesia, coba buka Vin. Ada di SC Worship terjemahan sederhana Indonesia enggak? Oh enggak ada. Saya bacakan ya dari terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian. Ayat yang keempat. Ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi cara Allah mengasihi kita sangat luar biasa dan Dia sangat mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi cara Allah mengasihani kita sangat luar biasa. Saya menemukan, wah ternyata memang bukan hanya kasih-Nya itu sangat besar, tetapi sangat luar biasa. Kalau dikatakan sangat luar biasa, di atasnya luar biasa, sangat luar biasa. Begitu besarnya kasih Tuhan itu bagi kita manusia, yang seharusnya kita dimurkai, yang seharusnya kita manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan angkat kita. Yang seharusnya kita mati
mati, tetapi kita hidup kembali karena kasih-Nya Tuhan. Begitu dahsyatnya Tuhan itu, cintanya, kasih setianya buat setiap kita semua. Kasih Allah mengalahkan seluruh kelakuan kita manusia. Sekali lagi, kasih Allah mengalahkan semua perbuatan-perbuatan jahat manusia. Ia memberikan kasih karunia. Perbuatan baik yang cuma-cuma karena kasih-Nya yang sangat luar biasa. Sekali lagi, karena kasih-Nya Allah itu mengalahkan seluruh perbuatan-perbuatan yang dikerjakan manusia. Yang seharusnya tidak layak, tetapi karena kasih-Nya, Dia memberikan kasih karunia. Keselamatan sebagai sesuatu yang cuma-cuma. Asalkan kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kita yang tidak layak menerimanya menjadi layak. Semuanya karena kasih-Nya Tuhan. Ayat 5. Ayat 5, Vin, ayat 5. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jelas sekali di sini dijelaskan. Jelas sekali di sini dijabarkan. Tuhan telah menghidupkan kita kembali. Sekalipun, ada kata-kata sekalipun. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi semuanya Tuhan kerjakan karena kasih-Nya. Lalu yang kedua, berbicara tentang kasih karunia. Kok yang pertama, kita manusia sebenarnya nggak layak. Tetapi hanya karena kasih-Nya Tuhan, kita menjadi layak menerimanya. Yang kedua, kasih karunia diterima oleh karena kasih Allah. Dan kita menerimanya di dalam iman kepada Allah. Sekali lagi, kasih karunia diterima oleh karena kasih-Nya Allah. Dan kita untuk menerimanya, kita harus beriman kepada Allah. Ayat 8 sampai ayat 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan pernah ada kita memegahkan diri. Kalau bukan karena kasih-Nya Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Nya Tuhan, kita nggak ada sampai saat ini. Jangan pernah ada yang memegahkan diri. Ingat di awal-awal, apa pengertian kasih karunia yang saya sebutkan? Apa itu kasih karunia? Pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Itu kasih karunia. Dan untuk kita memperolehnya, kita perlu iman dan percaya. Contohnya. Kan sekarang banyak. Tiba-tiba ada WA, ataupun ada telepon seandainya masuk ke TV ya. Ada program TV tiba-tiba, nomor kita kena dan kita ditelepon. Selamat, Bapak Ibu menerima, telah mendapat hadiah, uang 1 miliar. Kira-kira kita sebelum kita menerimanya, apa yang kita harus kerjakan? Kita harus percaya dulu. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin itu pembohongan. Kita nggak akan mau mengurusinya dan kita nggak akan bisa mendapatkannya. Contohnya saja kalau dari bank aja ya, dari bank. Kita yang mungkin punya tabungan yang begitu banyak atau deposit begitu banyak, tiba-tiba diundi. Tiba-tiba yang kena siapa ya di sini? Tiba-tiba yang kena Samuel seandainya. Nanti suatu saat Samuel sudah dewasa.
Apa betul ini Bapak Samuel? Ya, betul. Bapak menang undian dari Bank Mandiri karena tabungan Bapak nominalnya banyak. Ada hadiah mobil. Aku nggak percaya, aku nggak yakin, aku nggak mau urusin. Terima kasih Pak, udah menelpon saya, Tuhan Yesus memberkati. Gak percaya, gak iman, didapat gak kira-kira mobilnya? Enggak. Gak akan dapat. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya dan semoga memang ini benar-benar terjadi. Ada harapan. Semoga ini memang benar-benar terjadi. Aku mau cobalah datang mandiri. Ada usaha dari kita. Ada usaha untuk berharap. Ada usaha untuk melangkah. Aku yakin aku dapat, aku ke bank. Samuel seandainya datang ke apa itu kalau di bank teller, datang ke teller atau di pimpinannya. Pak, ini saya dapat telepon bahwa saya dapat mobil. Apakah benar, Pak? Iya, Bapak memang dapat. Selamat ya Pak, silakan Bapak urusin ke dalam. Kalau bukan karena iman dan percaya, melangkah dengan pengharapan gak mungkin dapat. Kita di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyatakan bahwa kita telah dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kita sudah terima keselamatan atau belum? Sudah, yakin? Seandainya meninggal saat ini, seandainya nanti jam 6:30 meninggal, Robin, kamu percaya Bin, kalau kamu pasti selamat? Padahal kamu belum tahu loh janjinya seperti apa. Kamu udah melihat belum surga di atas seperti apa? Percaya? Ibu Esther, percaya Bu? Oh percaya. Pak Martin percaya Pak? Kalau Bapak sudah diselamatkan sama Tuhan. Percaya? Begitu beruntungnya setiap kita semua di tempat ini kalau kita sudah percaya sama Tuhan. Meskipun kita belum melihat, ternyata ada sesuatu yang indah di sana. Meskipun kita belum melihat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di sana untuk kita semua. Kita belum melihatnya loh. Kita belum melihat loh. Bahkan di dalam Alkitab, Tuhan janjikan penyertaan dan lain sebagainya. Apakah kita sudah melihat bahwa besok ada penyertaan? Berbeda dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan ya di gedung Indonesia di tempatnya Jokowi di sana, besok akan ada acara besar. Mulai malam ini pasti ada namanya penjagaan. Ada tentara, ada tank, ada penjagaan yang begitu besar. Bahkan ada barikade, ada penutupan jalan mungkin. Lah kalau kayak gitu kita sudah lihat sesuatu yang pasti, itu jauh lebih meyakinkan kita. Tetapi ini bicara tentang keselamatan, sesuatu yang kita belum lihat, sesuatu yang kita belum pernah sampai di sana. Kita hanya melangkah dengan iman. Apakah tetap yakin kamu Bin? Yakin? Kok mulai... Yakin kamu Bin? Sela, yakin kamu Sel? Kita harus yakin. Apa yang Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab, semuanya pasti ya dan amin. Semuanya pasti ya dan amin. Bahkan di Ibrani 11 ayat 1, saya pernah membahas ini. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang belum kita lihat, tetapi aku yakin dan percaya itu sesuatu yang sudah menunggu di depan, itulah iman. Apa yang kita harapkan di dalam Tuhan, apa yang kita pergumulkan di dalam Tuhan, kita belum melihatnya, tetapi kita punya iman, yakin dan percaya bahwa itu sudah menunggu di depan dan itu pasti kita terima, itulah iman. Berbicara tentang keselamatan, itu harapan kita bahwa aku sudah diselamatkan. Bicara tentang kerajaan surga, itu adalah harapan kita. Kita belum melihatnya sekalipun kita belum melihatnya. Tetapi kita harus yakin,
Harus yakin dengan penuh keyakinan ketika Tuhan telah selamatkan. Ketika kita percaya benar-benar di dalam Tuhan. Surga itu sudah menanti kita. Kapanpun kita pulang, kita pasti akan kembali kepada sana. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mudah digoncangkan oleh apapun. Ilustrasi sederhananya. Ada Tabita nggak di sini? Lagi tidur? Oh nggak ada. Wah, yang kecil siapa? JJ, ada JJ. JJ sini sama mamanya yuk. Atau sama papanya yuk. JJ sama papanya. JJ sama papanya. Biasanya anak kecil ini paling susah. Paling susah kalau diajak orang lain. Tapi nggak tahu JJ ini mau nggak ya? JJ, ayo J, maju sini J. Contoh sederhananya, iman dan percaya ya. JJ ini siapa J? Papa atau pacar? Oh papa. JJ seandainya diajak kemanapun sama papa, JJ mau. Kenapa kok mau? Soalnya papa itu kalau mau ngajak mana-mana, papa mau kemana-mana sama Cici. Karena sederhana sekali ya. Karena papa kalau ngajak kemana-mana, papa selalu mau kemana-mana kalau ngajak Cici. Iya sih. Cici, seandainya di depan itu ada tukang parkir ya, Cici tahu? Pak Suhir yang prit, tahu ya? Kalau seandainya Pak Parkir itu ngajak ke Jember, Cici mau? Loh, kenapa? Gak mau. Kenapa gak mau? Gak mau, orang itu bukan papa. Gak mau karena itu bukan papa. Jawaban sederhana, tetapi itu mengena loh. Loh kalau ini papa ini, masa? Dari mana JJ tahu ini papanya JJ? Kan ini memang bapaknya Cici. Nah, ini memang papanya JJ. Lihat, JJ anak kecil, tapi dia mengenal ini orang tuanya. Kemanapun orang tuanya pergi, kemanapun orang tuanya mengajak, bahkan kapanpun orang tuanya kasih sesuatu sama JJ, JJ mau terima. Tapi tukang parkir di depan, JJ nggak kenal, bahkan nanti dibilang apa? Itu bukan papanya JJ. Seandainya tukang parkir itu, ayo J ikut digendong aja belum tentu mau. Karena apa? Tidak kenal atau alias itu bukan papanya. Terima kasih. Bahkan dalam Alkitab, contoh percaya seorang anak sama ayah ya. Contohnya dalam Alkitab, Ishak dengan Abraham. Saat iman Abraham diuji, Ishak diajak pergi ke gunung, dia mau. Bahkan di tengah jalan, coba buka Vin, Kejadian 22, kitab Kejadian pasal 22, ayat 7 sampai 9. Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 9. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya mereka berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Di sini Alkitab memang enggak menjabarkan secara detail bagaimana ceritanya, apakah Ishak ketika diletakkan di tempat mezbah pembakaran itu dia menolak atau apapun. Gak ada kejelasannya sama sekali. Tetapi Ishak tetap percaya, Ishak tetap yakin. Dia memegang apa ayat 8? Memegang perkataannya ayahnya di ayat 8. Ayat 8, kembali. Di sini ya, ini kondisinya dia belum sampai di tempat pembakaran.
Mereka lagi jalan, Abraham hanya bilang apa waktu ditanya Ishak, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi hanya ini yang dia pegang. Janji perkataan ayahnya yang dia pegang. Tetapi dia percaya dan yakin kemanapun dia melangkah, apapun yang dikerjakan Abraham gak akan memberikan yang buruk dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita, contoh sederhananya, JJ, anak dengan ayah. Ishak dan Abraham, anak dengan ayah. Seorang anak ketika kenal orang tuanya, kemanapun pasti akan tetap percaya. Sama halnya kita kepada Tuhan. Kenapa kok kita yakin, begitu yakin kita pasti selamat. Begitu yakin kita sudah diselamatkan. Ya karena aku yakin Allahku adalah besar kasihnya buat aku. Kita harus yakin dan percaya. Kita harus kenal dulu supaya kita bisa yakin dan percaya. Lalu pembahasan yang pertama tadi bicara tentang kita manusia tidak layak. Pembahasan yang kedua tadi saya bicara tentang diterima kasih karunia diterima oleh karena kasih Allah. Dan kita menerima di dalam iman kepada Allah. Lalu yang ketiga berbicara tentang kasih karunia. Ketika kita menjalani kehidupan, berbicara tentang kasih karunia. Menghargai kasih karunia dengan sepenuh hati. Menghargai kasih karunia dengan sepenuh hati. Ayat 10. Ayat 10. Kok di Kejadian 22? Efesus, kembali ke Efesus. Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Ini merupakan kerinduan isi hati Tuhan. Melalui penulisan Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Termasuk juga bagi setiap kita di malam hari ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kerinduan Tuhan yang saya temukan di sini yang pertama, melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik. Ayat 10 ini bagian pertama dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini maksudnya bagaimana, Han? Maksudnya bagaimana bicara tentang kita buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini maksudnya seperti apa? Kalau saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, ada nggak Vin? Nggak ada? Kalau saya boleh bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Sekali lagi, Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup yang baru dari Kristus Yesus. Kalau kita bisa kembali lagi ke ayat yang kedua, Vin. Ayat yang ayat pertama. Kita kembali lagi, ingat di ayat pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Ini kondisi kita semula. Dahulu kamu sudah mati. Tetapi di ayat 10 ini dikatakan kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Lah, keadaan kita yang dari mati menjadi hidup. Itu yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi dari kondisi mati yang awalnya kita mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan kembali menjadikan kita, membuat keadaan kita seperti sekarang ini. Dan memberi kita kepada hidup yang baru. Jadi yang pertama kita harus menyadari ternyata memang ya kalau bukan karena kasihnya Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia-Nya Tuhan, gak mungkin kita bisa menjadi di posisi keadaan kita saat ini yang kembali hidup. Yang awalnya kita mati, tetapi Tuhan ubah pulihkan menjadi kita manusia hidup. Bahkan di ayat 6 dikatakan, Ia membangkitkan kita kembali
ia hidup. Yang bertujuan untuk apa sih? Ya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi bukan untuk perbuatan-perbuatan kembali lagi kepada pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu akan mengakibatkan kita pun akan mati. Tetapi yang Tuhan inginkan, kerinduannya bagi kita, menghargai kasih karunia Tuhan dengan yang pertama melakukan perbuatan baik. Lalu yang kedua yang saya temukan di ayat 10, kembali lagi Vin, ayat 10. Yang saya temukan, yang kedua, bukan hanya melakukan perbuatan baik, cukup sampai situ, tetapi di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Nah, hidup di dalamnya. Ingat tadi di awal-awal saya katakan apa? Ternyata keadaan jemaat Efesus, mereka hidup di sekitar gelap, tetapi mereka terikut arus. Bukan hanya hidup di sekitar gelap, tetapi juga mereka menghidupi kegelapan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika kita sudah hidup, kita sudah dibangkitkan kembali, yang Tuhan inginkan bukan hanya kita cukup hidup di sekitar, tetapi kita menghidupi dan menghidupi kebenaran Tuhan. Yang kedua yang saya temukan adalah hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Dulu kita hidup di dalam seperti yang dikerjakan orang-orang durhaka. Tetapi setelah kita menjadi hidup baru, kita harus hidup di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Sama seperti Nuh. Orang-orang sejamannya berlaku jahat. Orang-orang sejamannya berikhtiar yang buruk selalu. Tetapi Nuh tetap berdiri, hidup benar di dalam kebenarannya Tuhan. Kemarin Yosua ketika firman di tempat ini dia ada cerita pengalamannya. Dia kan memang pernah kuliah masak di Surabaya dan dia pernah magang di Surabaya juga di sebuah hotel. Dia menceritakan bagaimana tuntutan dunia yang dia lihat ya. Ketika persiapan di hotel, dia harus dituntut kerapiannya, kebersihannya, bahkan sesuatu yang panas di dapur dia harus kerjakan. Tetapi suatu saat ketika dia harus menghadapi customer, dia harus tetap bersikap kalem, dia harus bersikap ramah, dia harus tetap bersikap tersenyum. Bukanlah sebuah yang mudah, sesuatu yang mudah. Sesuatu tuntutan yang berat di dapur, tetapi di depan juga ketika bertemu orang, dia harus tetap tersenyum. Dia tetap harus ramah, dia tetap harus melakukan yang terbaik. Di dalam dunia aja, aturan-aturan dunia yang dunia tetapkan, memberi yang terbaik di dalam dunia. Apalagi untuk Tuhan, kita pun harus kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan asal-asalan untuk Tuhan, jangan setengah-setengah untuk Tuhan, jangan suam-suam kuku untuk Tuhan. Selama kita mengikut Tuhan, sungguh-sungguh berikan hidup kita sepenuh hati untuk melakukan perbuatan baik, untuk menghidupi kebenaran di dalam Tuhan. Kesimpulannya di malam hari ini, mungkin sebelumnya saya kesaksian sedikit ya. Puji Tuhan kalau Tuhan percayakan saya ya, dari saya selepas sekolah Alkitab, Tuhan izinkan saya di periode kemarin, saya ada duduk di komisi wilayah, jadi sekretaris pemuda remaja. Lalu saat ini yang Tuhan percayakan kepada saya ada duduk juga di komisi daerah remaja. Tuhan percayakan juga saya yang masih muda ini jadi gembala. Suatu tanggung jawab yang berat, tapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, gak mungkin saya ada sampai detik ini. Bahkan di bulan lalu saya katakan kan kepada Bapak Ibu semua ketika saya firman kesaksian, saya ingat mungkin kalau jemaat di tempat ini tahu hidup saya ketika saya kecil, hidup ketika saya masih remaja, nakal sekali. Tetapi saya melihat kalau Tuhan angkat saya, bukan karena kekuatan, bukan karena hebat, bukan karena gagah saya, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan
saya berusaha, istri saya pun tahu, saya selalu berusaha. Selama saya dipercayakan, saya selalu berusaha untuk mengerjakan sesuai porsi. Selalu menghargai kepercayaan yang diberikan. Bahkan kondisi saya yang lemah sekalipun, mungkin Bapak Ibu tahu, kondisi saya yang kondisi fisik lemah, saya masih keluar kota bukan jalan-jalan. Saya ke Malang, ke Surabaya, bahkan saya youth camp, kids camp, kondisi sudah lemah. Ya saya karena rindu untuk memberi yang terbaik untuk organisasi saya. Sama halnya seperti kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Ayo kita sama-sama jaga kasih karunia itu. Kita sama-sama hargai dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Memberi kebaikan-kebaikannya, memberi pengorbanannya, bahkan menjadikan kita kembali hidup, membangkitkan kita kembali yang harusnya kita ada di dalam murkanya Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan kehidupan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita harus jaga dan hargai itu dengan sepenuh hati. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memang boleh tinggal di sekitar orang-orang hidup dengan cara dunia. Tetapi jangan sampai hidup kita tinggal di dalamnya sama seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang dunia. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan jadilah terang. Tetap jadi terang. Sama seperti Nuh yang dia tetap berlaku tidak bercela di antara orang sejamannya. Jadilah berkat bagi banyak orang dan muliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan begitu besar. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Hidup kita jadi terang, hidup kita jadi garam bagi dunia ini. Jangan sampai dunia yang menerangi kita, dunia yang menggarami kita untuk berlaku hal-hal jahat. Tetapi kita yang harus berlaku terang dan garam untuk menjadikan banyak orang hidup juga di dalam kebenarannya Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, TMPAW saya undang. Saya rindu kita akan satu pujian, bukan dengan barang yang fana. Untuk waktu dan tempatnya saya berikan kembali kepada Ibu Gembala senior. Kita angkat pujian bukan dengan barang yang fana. Singer juga maju ke depan, singer. Singer tadi, singer. Oh, udah. Ini apa ya? Yes. Darahnya amat kuasa, kita berdiri semua. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah.
darahnya amat kuasa. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Semua sudah dapat perjamuan anggur dan roti. Kalau sudah, ada satu ibu mungkin belum. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara boleh pegang. Terima kasih Yesus, terima kasih anakku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sudah dibuka ya. Pegang roti. Saya bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang anggur, angkat juga. Inilah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sekali lagi kita nyanyikan. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Tuhan, kami percaya Terima kasih Yesus. bahwa darah Yesus amat berkuasa. Amin. Amin. Mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan lemah atau sakit. Terima kasih Yesus. Percayalah, oleh darah Yesus kita disembuhkan. Amin. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah dinyatakan bagi orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan olehnya dosa kita semua sudah ditebus. Amin. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagi darahnya amat kuasa terus ya. Dan silakan duduk. Siapa? Oh iya. Silakan duduk ya sudah. Saya ingin Ibu Karolin yang berdoa maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami tahu kalau kami masih hidup sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai saat ini. Tuhan, kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi penghiburan bagi kami. Untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami akan terpengaruh oleh dunia ini tanpa firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur sore hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Bahwa kami harus bersungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepadamu. Kami tidak akan bermain-main lagi Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepadamu. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Satu saat kalau Engkau bilang selesai, selesailah sudah hidup kami Tuhan. Kami merindukan kerajaan-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah kami mau tetap setia di dalam mengiring Engkau. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengiring Engkau Tuhan. Tidak ada kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Selain kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan.
Sore hari ini biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan firman, itu boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Supaya terus kami boleh melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin heran. Berikan hikmat, marifat dari surga. Agar dimanapun dia pergi memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak orang boleh bertobat. Banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Berkati hamba-Mu sekeluarga. Istri dan anak-anak. Setiap pengerja yang ada di tempat ini. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan. Pakai mereka semakin hari semakin heran lagi di dalam melayani Engkau. Biarlah mereka tetap sungguh-sungguh melakukan pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah melakukan perjamuan kudus pada sore hari ini. Kami percaya apa yang Engkau sudah perintahkan bagi kami Tuhan. Kami sudah lakukan. Dan biarlah perjamuan ini menjadi suatu kekuatan bagi kami. Untuk kami mengingat bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sudah mengorbankan darah-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau sudah menderita bagi kami. Dan Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya kami pulang dengan membawa berkat yang besar dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Maju terus maju di dalam Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bisa tante? Ibu ini tidak kayak gini Bu. Ya Bu, ibu ini tidak. Ada iya betul. Sebentar kita bangkit berdiri ya. Kita mau baca ayat sepekan kita. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Galatia 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian. Mama, percaya saja disambung bilurnya naik. Percaya yang beri kita menang, amin. Percaya
Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita sudah ada di penghujung ibadah malam hari ini. Saya undang Ibu Gembala Senior tampil ke depan untuk memberkati kita, dan kita mau angkat anugerahmu jadi perisaiku. Kita akhiri di dalam doa, kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Engkau sudah menolong kami dalam acara ibadah kami. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan, kedamaian, sukacita abadi. Tuhan, mungkin ada juga saudara kami yang kurang enak badan, tapi kami tahu Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, sanggup memberikan kesehatan, kekuatan sempurna bagi umat-umat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik, terima kasih diberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Amen. Karena firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang sempurna. Amen. Bagi kami sekalian, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah persoalan umat-Mu, kami percaya mereka sudah dimenangkan, mereka sudah sehat, sudah kuat. Rasakan damai sejahtera, Roh Kudus penolong yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati.